Perkenalkan, nama saya Parmiana Bangun, SST MKEP. Saya adalah dosen program studi Diploma 3 Kebidanan Pematang Siantar Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PD DUKTP bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen periode kedua tahun 2023. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi HIPS dan Penyakit Infeksi Menular dalam Pelayanan Kebidanan 1 atau KIE HIPS dalam Pelayanan Kebidanan 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. RPS dalam mata kuliah KIE HIPS dan Penyakit Infeksi Menular dalam Pelayanan Kebidanan 1 meliputi deskripsi mata kuliah, CPR atau capaian pembelajaran lulusan, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran atau strategi pembelajaran, bahan kajian, dasar sistem penilaian, serta satuan acara perkuliahan. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang identitas mata kuliah KIE HIPS dan Penyakit Infeksi Menular dalam Pelayanan Kebidanan 1. Mata kuliah KIE HIPS dan Penyakit Infeksi Menular dalam Pelayanan Kebidanan 1 merupakan mata kuliah penciri dari visi misi program studi Diploma 3 Kebidanan Pematang Siantar. Adapun visi dari program studi Diploma 3 Kebidanan Pematang Siantar yaitu menghasilkan bidan profesional, tangguh dan bermartabat dengan keunggulan, mengintegrasikan promosi HIV, AIDS, dan PIMS ke dalam pelayanan KIA pada tahun 2024. Dan misinya yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kebidanan yang berkualitas, berwawasan global, dengan keunggulan mampu mengintegrasikan promosi HIV/AIDS dan PIMS ke dalam pelayanan KIA, melakukan penelitian dan pengembangan kebidanan yang berorientasi untuk mencegah penularan HIV/AIDS dan PIMS, terutama pada ibu dan anak, menjalin kemitraan lintas program dan lintas sektoral dalam menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip pemberdayaan. Mata kuliah KIE HIPS dan Penyakit Infeksi Menular dalam Pelayanan Kebidanan 1 adalah mata kuliah wajib yang akan disampaikan pada semester genap, yaitu semester 2 tahun ajaran 2022 tahun 2023. Bobot mata kuliah KIE, HIPS, dan PIMS dalam Pelayanan Kebidanan 1 adalah 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Kode mata kuliah KIE, HIPS, dan PIMS dalam Pelayanan Kebidanan 1 yaitu BD 5.031.1. Kuliah prasyarat untuk mengikuti mata kuliah KIE, HIPS, dan PIMS dalam Pelayanan Kebidanan 1 ini adalah mata kuliah konsep kebidanan, komunikasi dalam praktek kebidanan, dan sosial budaya dasar. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya bekerja sama dengan tim. Deskripsi mata kuliah yang mempelajari tentang KIE, HIPS, dan PIMS dalam Pelayanan Kebidanan 1 adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melakukan komunikasi interpersonal atau konseling pada individu, keluarga, dan masyarakat dengan pokok-pokok bahasan, konsep dasar HIV, AIDS, dan PIMS, deteksi dini, masalah stigma dan etik, kebijakan penanggulangan, dan kewaspadaan universal. Selanjutnya, komponen dan proporsi penilaian dari teori dan praktek dari mata kuliah KIE, HIPS, dan PIMS dalam Pelayanan Kebidanan 1 ini yaitu teori sebanyak 40% dan praktek sebanyak 60%. Unsur-unsur penilaian dari mata kuliah ini yang pertama yaitu tugas sebanyak 20%, UTS atau ujian tengah semester sebanyak 30%, UAS atau ujian akhir semester 40%, dan sikap sebanyak 10%. Selanjutnya, saya akan memaparkan capaian pembelajaran mata kuliah KIE, HIPS, dan PIMS dalam Pelayanan Kebidanan 1. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang tujuan, ruang lingkup materi, strategi dan evaluasi. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis
konsep dasar HIV/AIDS dan PIMS. Selanjutnya mahasiswa mampu memahami masalah stigma dan etik dalam pelaksanaan asuhan HIV/AIDS dan PIMS. Adapun bahan kajian atau materi dari KIE, HIV/AIDS dan PIMS dalam pelayanan kebidanan 1 antara lain konsep dasar HIV/AIDS dan PIMS, konsep dasar PIMS, epidemiologi dan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS serta program monitoring, epidemiologi dan kebijakan penanggulangan PIMS serta program monitoring, stigma dan etik dalam tata laksana asuhan HIV/AIDS dan PIMS, konsep dan prinsip konseling dan tes atas prakarsa kesehatan atau KTPK dan konseling dan tes sukarela atau KTS, konseling informasi dan edukasi tentang masalah kondisi-kondisi yang biasa terjadi pada ODA dan penata laksanaannya, pencegahan dengan KIE HIV/AIDS serta pencegahan melalui transmisi seksual PMNTS melalui intervensi struktural, pencegahan dengan KIE HIV/AIDS serta pencegahan melalui transmisi seksual dengan KIE melalui program sosial entrepreneurship asuhan kebidanan pada kasus KIA berkaitan dengan HIV/AIDS, asuhan kebidanan pada kasus KIA berkaitan dengan HIV/AIDS, media untuk KIE, HIV/AIDS dan PIMS. Adapun strategi proses pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah KIE, HIV/AIDS dan PIMS dalam pelayanan kebidanan 1 yaitu Student Center Learning atau SCL. Dalam Student Center Learning, dosen merangsang mahasiswa untuk aktif dan menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran mengajar sehingga mengembangkan minat, motivasi dan kemampuan mahasiswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif serta bertanggung jawab terhadap topik yang akan dipelajari hari ini. Setiap pertemuan, dosen akan meminta mahasiswa untuk berdiskusi, mereview, membaca secara bersama, ataupun untuk menggali informasi secara aktif tentang topik yang sedang dibahas. Pada akhir pertemuan, dosen akan memberikan tugas, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu, yang bisa berupa makalah, pembuatan video, dan bisa juga berupa studi kasus. Selanjutnya, untuk evaluasi dalam mata kuliah KIE, HIV/AIDS dan PIMS dalam pelayanan kebidanan 1 dengan melakukan UTS atau ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester. Evaluasi berupa UAS ataupun ujian akhir semester merupakan alat ukur yang penting untuk melihat keberhasilan bagi mahasiswa dan dosen. Mahasiswa berhak mengikuti UAS bila mahasiswa sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Mahasiswa hadir dalam pertemuan teori sebanyak minimal 80%, serta mahasiswa hadir dalam pertemuan praktek sebanyak 100%. Selanjutnya, mahasiswa juga wajib sudah membayar perkuliahan dalam semester berjalan. Sebagai pelengkap untuk PDD UKTP perguruan tinggi saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi untuk adik-adik semua. Untuk memberikan semangat pagi untuk kamu, sebelum saya memaparkan materi pertemuan pertama saya akan membawa adik. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Kurang semangat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih. Oke, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya di semester 2 di mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi HIV/AIDS dan penyakit infeksi menular pada pelayanan kebidanan 1. Nah, di kebidanan ini, mata kuliah ini ada di semester 2. Nanti ada di semester 5, lanjutan ya Dek. Nanti di semester 5 lanjutan kamu di tingkat 3 dengan mata kuliah yang sama, tapi dengan dengan kode mata kuliah berbeda ya. Di semester 5 itu adalah mata kuliah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi HIV/AIDS ya, dan PIMS pada pelayanan KIA 2. Itu yang membedakannya ya. Selanjutnya sebelum kita memulai mata kuliah ini, nanti seperti biasa ada 14 kali pertemuan
ya 14 kali pertemuan dan 2 kali ada di UTS dan ada di UAS. Berarti ada 16 kali pertemuan jumlahnya. 14 kali pemaparan materi, sekali di UTS, sekali lagi di UAS, ya seperti itu. Bobot SKS-nya adalah di semester ini bobot SKS-nya ada 2, ya. 1 SKS di teori, 1 SKS di prakteknya, ya. Seperti itu. Kalau di praktek selalu lebih besar, ya. Di praktek selalu lebih besar bobot SKS-nya 60%, ya. Kalau di teori bobot SKS-nya apa? 60% yang benar. Kemudian UAS yang Anda capai harus 40%, ya. Setelah itu UTS-nya 30%. Tugas 20% dan sikap 10%, ya. Untuk syarat UAS seperti biasa di semester sebelumnya adalah kehadiran adik-adik semua harus mencapai 80%, ya, kalau mengikuti UAS-nya. Setelah itu prakteknya harus mencapai 100%. Kehadiran praktek wajib diikuti, ya. Kehadiran praktek wajib diikuti 100%, baik itu praktek laboratorium, baik itu praktek di lahan praktek. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Andika Bu. Di sini saya izin bertanya Bu, kalau misalnya dia katanya dia sakit kan Bu, itu tetap mengikuti perkuliahan atau bagaimana ya Bu? Baik, terima kasih. Ya, tadi teman kamu bertanya, Anita, kalau keadaan sakit, apakah ikut wajib mengikuti perkuliahan? Tentu tidak. Tapi harus ada suratnya. Surat mengatakan bahwasanya kamu sakit, dan surat itu kamu titip ke PJ mata kuliah. Seperti itu, ya, penanggung jawab mata kuliah saya, seperti itu. Nanti PJ mata kuliah itu memberikan ke saya. Jadi dari surat itu saya lihat, saya dapat melihat bahwasanya kamu tidak dapat hadir pada hari ini karena sakit, seperti itu. Surat sakit ini bisa diminta dari mana? Tentunya bisa dari puskesmas, bisa juga dari rumah sakit, seperti itu. Oke. Baik, kita memasuki materi yang pertama. Materi yang pertama yang membawa materi ini adalah saya, ya. Saya dibantu oleh tim saya, yaitu Ibu Kadanja Sianipar SST MPH, ya. Saya ada 2, kami di sini ada 2, saya dan Ibu Kadanja yang membawa mata kuliah KIE, HIV/AIDS dan PIMS pada pelayanan kebidanan 1. Nah, ini adalah topik materi saya yang pertama mengenai konsep dasar HIV/AIDS. Nah, kenapa sih Bu HIV/AIDS ada mata kuliahnya? Tidak ada yang bertanya seperti itu dari tadi? Tidak ada. Tapi saya lanjut, ya. Kenapa sih ada mata kuliah KIE HIV/AIDS? Mata kuliah ini adalah mata kuliah penciri dari program studi D3 Kebidanan Pematang Siantar. Tentunya Anita tahu apa misi kita? Bisa kamu jelaskan saya kita? Ya, saya silakan. Untuk mengurangi angka HIV/AIDS adalah 2024 salah satu visi misinya. Ya, terima kasih atas benar. Ya, makanya ada mata kuliah penciri ini, ya, seperti itu. Nah, apa itu HIV? Ya, apa itu HIV? HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus, ya, adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh yang selanjutnya akan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit, ya. Jadi virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa virus itu masuk ke dalam tubuh kita? Karena kita terinfeksi. Virus mudah masuk ke tubuh apabila kita terinfeksi, ya, seperti itu. Obat atau metode penanganan HIV belum ditemukan, ya. Kalau obatnya ada, ya. Obat yang dianjurkan untuk penyakit HIV/AIDS itu obatnya adalah ARV. ARV itu apa kepanjangannya? Apa? Antiretrovirus, ya, seperti itu. HIV atau Human Immunodeficiency Virus disebut sebagai retrovirus, ya, yang membawa bakteri genetik dalam asam RNA ini, ya, RNA dan bukan asam DNA. Jadi retrovirus ini mempunyai enzim yang memungkinkan virus mengubah informasi genetik masuk ke dalam tubuh, seperti itu. HIV melemah sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi pada waktu badan kita lemah, ya, jadi virus itu mudah masuk ke dalam tubuh kita. HIV menyerang sel darah putih, ya,
Yang diserangnya apa? Adalah sel darah putih. Sel darah putih adalah seperti tentara yang melawan infeksi. Jadi kalau tentara tidak ada, itu kan ibaratnya ya, kalau tentara itu tidak ada dalam tubuh kita, tentara itu kan ibarat tameng yang bisa melawan virus di dalam tubuh. Kalau tentara itu tidak ada, virus itu akan lebih cepat menyerang tubuh manusia, seperti itu ya. Namun setelah HIV memasuki sel darah putih dan berkembang biak, HIV merusak sel darah tersebut, akhirnya membunuhnya. Seperti itu ya. Akibatnya apa? Akibatnya kekebalan tubuh semakin menurun, yang menyebabkan terjadinya rentan terhadap HIV/AIDS. Nah, tadi kan pengertian dari HIV/AIDS, ya kan? Tadi pengertian HIV, sekarang adalah AIDS. Apa itu AIDS? AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, ya. Adalah suatu sindrom atau kumpulan tanda dan gejala penyakit yang terjadi akibat tertularnya atau terinfeksinya penyakit HIV yang rusak kekebalan tubuh. Jadi kalau tadi si ibu kena HIV/AIDS, ya, tidak ditangani atau tidak diobati dengan mengkonsumsi retroviral ARV secara rutin, ya, kalau meminum obat ARV itu harus tepat waktu, ya, harus tepat waktu. Jangan hari ini minum, besok tidak, besok minum, besok tidak boleh seperti itu. Dia makan obat itu seumur hidup. Ya, jadi setiap hari si ibu harus minum obat ARV. Didapat di mana? Tentunya didapat di pelayanan kesehatan seperti di puskesmas. Kalau di pematang siantar, setahu saya semua puskesmas yang ada di pematang siantar sudah melayani apa? Iya, sudah dalam di situ. Kalau yang lain-lain itu bisa di rumah sakit umum, ya, sampai di rumah sakit umum sekarang bisa di rumah sakit umum, puskesmas umum juga bisa. Kartini juga ada. Misalnya ibunya berdomisili di lingkungan Kartini. Tentunya ibunya malu, misalnya ya, mengambil obat itu. Nanti kalau saya ambil obat itu ke puskesmas Kartini, saya akan dijauhi oleh masyarakat atau tetangga-tetangga saya. Stigma masyarakat kan cukup tinggi tentang HIV. Mereka boleh mengambil di puskesmas rumahan, boleh. Seperti itu. Boleh obatnya, tapi obatnya harus diminum. Jadi pola makannya tidak rutin, tepat waktu, ya, seperti itu. Nah, bagaimana pencegahan HIV/AIDS? Tentunya HIV/AIDS itu jangan jauhi orangnya, tidak boleh jauhi orangnya, tapi jauhi perilakunya. Nah, Anda adalah sebagai stakeholder atau sebagai pelayan kesehatan yang akan memberikan komunikasi, edukasi kepada masyarakat bahwa HIV itu tidak menular dengan cara bersentuhan. Kadang-kadang kan masyarakat tidak, oh itu HIV, stigma harus luas. Jangan berdekatan dengan dia, jangan bersalaman dengan dia, seperti itu. Jadi memperburuk kehidupan si Oda, iya kan? Dia putus semangat. Ngapain saya hidup? Keluarga sudah menjauhi saya, masyarakat sudah menjauhi saya, apalagi pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, makanya disitulah Oda sekarang kurang ada kemauan untuk hidup panjang. Padahal itu adalah tugas kita sebagai pelayan kesehatan. Ya. Bagaimana pencegahan HIV/AIDS ini? Ya, pencegahannya dengan cara apa? Itu apa? Hubungan dengan sesama jenis. Iya, benar. Devi benar. Tidak boleh melakukan hubungan sesama jenis. Misalnya apa sih itu kata-katanya? Ya, baru be faithful. Ya, harus setia kepada pasangan. Nah, itulah dia. Harus setia kepada pasangan. Setelah itu C, kondom. Melakukan hubungan seks di luar dengan memakai safety. Seperti apa? Kondom. Ya. Setelah itu no inject. Ya, no inject ini tidak boleh bergantian alat-alat seperti suntik. Ya, yang kecanduan narkoba itu kan suntik gitu kan. Nah, tidak boleh secara bergantian apabila dia tidak steril. Ya. Setelah itu apa? Set equipment. Ya, misalnya biasanya ini pada laki-laki ya, dia mencukur di tukang pangkas seperti itu. Pastikan bahwa cukurnya itu diganti, ya kan? Pastikan. Dan situ juga bisa.
Apabila luka, dan apabila kulit luka bisa juga terang dari dalam seperti itu, ya. Nah, di sini ada penularan HIV/AIDS, ya. Di sini ada ya, ada hubungan seks tanpa kondom yang saya jelaskan tadi, ya. Berhubungan di luar, hubungan bebas, tapi tidak memakai alat pengaman seperti kondom. Setelah itu apa lagi? Menggunakan jarum suntik secara bergantian. Saya katakan tadi, saya jelaskan tadi ya, tidak boleh ya seperti itu. Setelah itu peralatan medis non steril pun tidak boleh, ya. Makanya setelah kita memakai alat medis selalu ada steril. Setelah itu transfusi darah, ya. Kalau sekarang transfusi darah harus melakukan apa tadi? Triple eliminasi. Salah satunya apa kita? Cek HIV/AIDS. Setelah itu apa lagi kita tahu? Iya, pemeriksaan sifilis. Setelah itu hepatitis B, ya. Harus melakukan triple eliminasi, ya. Setelah itu ibu HIV/AIDS kebayi. Makanya ibu yang HIV/AIDS, yang positif HIV/AIDS dianjurkan melakukan persalinannya normal atau SC? SC. Kenapa harus SC? Kenapa nggak normal aja? Siapa yang tahu? Boleh jelaskan ke saya? Kenapa tidak boleh melalui pervaginam? Kenapa harus SC? Siapa yang tahu? Ayo, Saudi, boleh jelaskan ke saya, Saudi? Kalau tingkat kesterilannya tadi itu pasti lebih tinggi daripada pervaginam yang berada di kulit gitu. Jadi dampaknya luar biasa kalau melalui persalinan normal. Resikonya lebih tinggi, ya. Nah, gejala virus HIV/AIDS itu seperti apa? Nah, gejalanya ya, di sini dapat gejala mayor penyakit HIV ini salah satunya berat badannya menurun berapa? Lebih dari 10%, ya. Setelah itu apa lagi? Diare, ya. Diare yang terus-menerus tanpa tahu penyebab. Setelah itu apa lagi? Demam ya, berkepanjangan seperti itu ya gejalanya ya. Setelah itu apa lagi? Kesadaran. Setelah itu neurologis, ya. Gejala minornya juga ada, antara lain yaitu apa? Dermatitis, ya. Ada gejala di kulit, dermatitis. Kulitnya nggak ada, kulit kita ini sehatnya, ya. Itu ada gambarnya kan, seperti itu gambarnya, ya kan? Setelah itu ada apa lagi? Herpes zoster, ya kan? Ada Candidiosis oropharynx, ya. Infeksi jamur di lidah, kotor sudahnya. Kemudian juga pusat-pusat pecah, itu adalah gejalanya. Ya, nggak sehat seperti kita, beda. Yang sariawan dengan gejala HIV itu beda. Jadi ya, nampak gejala-gejalanya. Nah, kita harus sukseskan Pre-Zero untuk menuju tahun 2030, ya, untuk menuju tahun 2030. Nah, apa itu Pre-Zero? Ya, zero infeksi baru HIV/AIDS itu menurun, tidak meningkat, seperti itu. Yang kedua, zero kematian akibat HIV/AIDS itu juga menurun, itu tujuannya. Yang ketiga, stigma HIV/AIDS diupayakan dimusnahkan, ya. Karena stigma di luar sana kepada masyarakat yang ODA itu luar biasa sekali. Apalagi keluarga yang tahu keluarganya itu kena HIV/AIDS, pasti dia akan dicemoohkan lah, diasingkan dari keluarganya, seperti itu, ya. Nah, ada sini kesimpulannya adalah HIV itu penyakit seumur hidup, dia tidak bisa sembuh. HIV itu penyakit seumur hidup tidak sembuh, tapi dia bisa memperpanjang hidupnya dengan mengkonsumsi secara rutin ARV tadi, seperti itu ya, dengan pola makannya yang teratur, seperti itu. Sekian materi yang saya paparkan pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup materi ini, ada yang ingin bertanya? Ya, Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai tenaga kesehatan untuk mengubah stigma-stigma yang ada pada masyarakat tentang HIV/AIDS? Terima kasih. Ya, terima kasih jadi buat pertanyaannya. Nah, bagaimana kita mengubah stigma masyarakat tentang HIV/AIDS? Tentunya kita dulu pelayanan kesehatan yang tahu ya, ibaratnya maksud saya tahu ilmunya. Kita kasih edukasi kepada masyarakat. Nah, bahwasanya penyakit HIV/AIDS itu menular itu tidak menular. Ya, kita bersalaman, duduk di samping kanan kiri tidak menular. Tentunya seperti itu. Menular itu melalui
hubungan seks, transfusi darah, kita kasih edukasi itu kepada masyarakat. Jadi stigma HIV itu tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi. Oke, kita masuk ke review session. Salah satu ciri dari bahwa metode yang kita kerjakan adalah ECL dengan mereview, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk review session. Kita hari ini, saya ingin anak-anak ibu di sini mereview tentang materi yang saya paparkan tadi, HIV/AIDS kepada Tri. Khususnya saya persilahkan bagaimana cara penularan HIV dan pengobatannya. Saya persilahkan Tri. Baik Bu, sebelumnya cara melawan HIV itu melalui jarum suntik yang berganti-gantian, kemudian transfusi darah, kemudian hubungan seksual seks bebas, itu kan Bu, kemudian adanya dari yang terbuka, kemudian cara pengobatannya itu Bu menggunakan HIV Bu. Itu pengobatannya seumur minumnya setiap hari, jangan satu hari minum, satu hari tidak, harus setiap hari. Oke, terima kasih Bu Astri. Sampai di sini sudah paham semua ya anak-anak ibu ya tentang materi yang saya jelaskan tadi. Ya, selanjutnya minggu depan kita akan bertemu kembali dengan topik yang berbeda. Oke, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu. Demikianlah PDD UKTP saya. Salam sehat, salam Trijero. Terima kasih.